Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa kembali pada program Renungan Sapaan Iman Pagi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami di pagi yang indah ini. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya benih firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 33 ayat 14 yang demikian firman-Nya. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita saat berjalan berdampingan dengan seseorang yang sangat kita banggakan dan kita andalkan dalam hidup ini? Tentu kita akan merasa aman, tentram, dan juga merasakan ketenangan. Itulah yang dirasakan oleh setiap orang percaya yang senantiasa berjalan bersama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan membuat skenario perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian harus melewati padang gurun yang tandus, maka Tuhan sangat bertanggung jawab dengan skenario-nya. Tuhan menyertai setiap perjalanan bangsa Israel, dan Tuhan menyediakan semua kebutuhan bangsa Israel selama dalam perjalanan, sehingga sanggup melewatinya. Demikian juga jika kita belajar dari pengalaman hidup Daud. Daud memiliki pengalaman yang luar biasa berjalan bersama Tuhan. Tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dari tulisan tersebut Daud benar-benar merasakan tidak sanggup, tidak mampu berjalan tanpa bersama Tuhan. Ketidakmampuan berjalan sendiri juga dirasakan oleh Musa. Karena itu Musa sangat merindukan kehadiran Tuhan untuk menuntun, membimbing, dan menyertai langkahnya. Tanpa campur tangan Tuhan, mustahil Musa dapat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Itu yang selalu dirasakan oleh Musa. Karena itu Musa berusaha melunakkan hati Tuhan supaya Tuhan berkenan selalu berjalan bersamanya dengan selalu mentaati perintah Tuhan. Saudara yang terkasih, mengandalkan Tuhan berarti kita senantiasa menyertakan Tuhan dalam segala keadaan. Berjalan bersama Tuhan setiap waktu. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, maka kita semakin beroleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kita, sekalipun harus melewati padang gurun yang tandus. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti kita akan terbebas dari semua masalah, terbebas dari semua pergumulan. Tetapi di setiap permasalahan yang terjadi, kita tidak menghadapi sendirian, karena ada Tuhan yang siap menopang kita. Salah satu penyertaan Tuhan bagi kita
adalah selalu memberi jalan keluar untuk setiap masalah dan kesesakan yang kita alami. Ibaratnya seperti ketika kita berjalan berdampingan dengan seorang pribadi yang kita andalkan, yang kita percayai. Pastinya kita akan berjalan dengan perasaan aman, tentram, dan merasa terlindungi. Sekalipun barangkali kita sedang berjalan di jalan yang gelap gulita tanpa ada penerangan listrik. Tetapi karena kita bergandengan tangan bersama pribadi yang kita percayai, maka kita tetap tenang dan merasa aman berjalan bersamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di hari-hari yang kita lalui, dalam keadaan apapun, mari kita selalu mencari wajah Tuhan. Jangan sekali-kali menjauhkan diri dari Tuhan. Karena semakin kita melangkah jauh dari Tuhan, semakin jauhlah kita dari tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kita semakin tidak mempunyai kekuatan menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Tidak sedikit orang percaya ketika menghadapi banyak masalah menjadi rapuh, mulai meragukan kuasa Tuhan, lalu berpikiran, kok berdoa dengan tidak berdoa sama saja ya? Kok percaya Tuhan dengan tidak percaya Tuhan sama saja ya? Yang pada akhirnya mereka lari meninggalkan Tuhan dan memilih lari kepada dunia yang memberi tawaran yang indah, tapi palsu. Karena kalau kita mengandalkan pertolongan manusia, ujung-ujungnya kita akan kecewa. Sebaliknya, jika kita mengandalkan pertolongan Tuhan, tinggal dekat dengan Tuhan, ada jaminan perlindungan. Sehingga sekalipun menghadapi banyak masalah, namun kita bisa menjalani dengan tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan damai sejahtera yang disediakan Tuhan. Karena fokus kita kepada penyediaan pertolongan Tuhan, bukan fokus dengan masalah kita. Kalau kita boleh menengok ke belakang, di tahun-tahun yang kita lewati, sekalipun tidak mudah, tapi karena pertolongan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk melewatinya. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Sebagaimana Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini janji Tuhan untuk setiap kita yang selalu berjalan bersama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, membuat yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, maka Tuhan yang sama sanggup berperkara dalam setiap persoalan hidup kita. Tuhan memiliki banyak cara untuk membebaskan, untuk melepaskan dan meluputkan setiap orang percaya dari segala bentuk kesukaran, ujian, dan pergumulan yang ada. Oleh karena itu, andalkan Tuhan dan libatkan Tuhan di segala aspek hidup kita. Maka pada saat yang tepat, Tuhan akan bertindak, menolong kita, dan meluputkan kita dari berbagai kesukaran hidup. Amin. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.